Lagi orang besar itu ada di TPUA, namanya Egy Sujana. Jadi pihak Roy Suryo CS kini menuding Egy Sujana sebagai sosok di balik isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang hingga kini terus bergulir. Tudingan ini disampaikan oleh aktivis 98 yang juga tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Rustam Effendi, di Mapolda Metro Jaya pada Kamis 22 Januari. Rustam bahkan secara belak-belakan menyebut Egy sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam proses yang sudah berjalan bertahun-tahun. Ia bahkan menyebut Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan PDIP bukanlah aktor di balik isu ini. Lebih lanjut, Rustam juga menyinggung restoratif justice atau RJ terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang membuat mereka tak lagi berstatus tersangka. Menurutnya, ada dugaan intervensi kekuasaan dalam proses hukum yang sedang berjalan. Rustam berujar, proses RJ dilakukan di Solo dan dihadiri oleh petinggi-petinggi Polri. Untuk itu, Rustam menegaskan bahwa ia dan beberapa pihak lainnya akan tetap bersama Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa atau RRT untuk membuktikan ijazah Jokowi palsu. Sementara itu, kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Kozinudin, menilai proses RJ terhadap Egy dan Damai mengabaikan standar operasional prosedur atau SOP. Pernyataan Kozinudin ini disampaikannya jelang pemeriksaan 3 tersangka klaster 1 kasus tudingan ijazah palsu Jokowi di Mapolda Metro Jaya, Kamis 22 Januari. Menurutnya, dalam konteks restoratif justice, harusnya ada tahapan yang jelas dan berurutan. Dimulai dari permohonan pihak yang meminta RJ, lalu dimediasi polisi dengan memanggil para pihak. Kemudian dilakukan mediasi dan berujung kesepakatan perdamaian yang memuat pengakuan bersalah, permintaan maaf, dan pemberian maaf. Kozinudin menilai bahwa tahapan-tahapan tersebut tak terjadi dalam proses ini. Ia bahkan menyebut ada prosedur lain yang diistilahkan sebagai SOP Solo. Hal yang dimaksudnya adalah kedatangan Egy dan Damai ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Kamis 8 Januari lalu. Kozinudin menyimpulkan bahwa restoratif justice dalam perkara ini merupakan bagian dari upaya memecah belah pihak-pihak yang selama ini berada dalam satu barisan perjuangan. Ia juga menyayangkan langkah Polda Metro Jaya yang dinilainya terlalu cepat menindaklanjuti proses tersebut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini saya dan kawan-kawan sehat walafiat untuk menghadapi proses hukum yang dilakukan bukan oleh bangsa ini, tapi oleh geng Solo. Gitu. Artinya mohon marwah hukum di negara ini harus betul-betul ditegakkan. Jangan hukum ini dipermainkan oleh yang namanya Joko Widodo. Karena apa? Karena saya sendiri meyakini ijazah Jokowi itu ada yang buat. Artinya ijazah itu palsu. Keberadaan kami di sini, ini menunjukkan bahwasanya Jokowi masih punya kekuasaan di atas Polri. Hukum tidak berlaku untuk Jokowi. Dibuktikan apa? Kemarin terjadinya restorasi justice, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dilakukan di Solo dengan dihadiri petinggi-petinggi Polri. Oleh karena itu, Jokowi selalu bertanya, ada orang besar di belakang TPUA. Saya kasih tahu Pak Jokowi, orang besar itu memang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan satu lagi orang besar itu ada di TPUA. Namanya Egy Sujana. Jadi silakan Pak Jokowi bertanya oleh Egy Sujana. Karena proses ini Egy Sujana yang melakukan bertahun-tahun. Bukan orang lain, bukan partai-partai lain, bukan Pak SBY atau bukan PDIP, Egy Sujana.
Ini saya ngomong jujur. Karena saya di situ. Satu hal lagi, kami kemari TPUA, Rustam, saya, Bang Rizal Fadilah, Ibu Kurnia, untuk menguatkan antara kami dengan RRT. Karena apa? Sesuai tadi yang ditunjukkan oleh Mas Suryo, bahwasanya mereka bertiga diminta untuk menjadi saksi, tapi terperangkap dalam situasi politik hari ini. Di sini kami menyatakan kami bertanggung jawab TPUA kepada mereka. Oleh karena itu, kami akan tetap bersama RRT untuk membuktikan bahwasanya ijazah Jokowi memang benar-benar palsu. Karena apa? Ada pembuatnya. Saya selalu sebutkan namanya Eko Sulistyo. Isu itu beredar di kalangan aktivis. Saya minta Eko Sulistyo hadir, klarifikasi, kita ketemu. Dan juga saya berharap pada Pak Jokowi, kami bukan untuk memenjarakan Pak Jokowi, cuma kami hanya meminta supaya Pak Jokowi bicara jujur pada rakyat. Permohonan maaf pada rakyat. Jokowi tidak harus dipenjara gara-gara ijazah palsu. Tapi Jokowi bisa dipenjara gara-gara kasus KKN lainnya. Yang hari ini banyak terjadi, menteri-menteri Jokowi ditangkap, menyatakan bahwa Jokowi, mereka setor uang kepada Jokowi. Banyak yang bicara. Betul. Pada Pak Prabowo yang saya hormati, yang kami dukung, kami ini memperjuangkan ini sudah lama. Dan kebohongan Jokowi pun sudah lama, 2014 bahkan sebelum itu. Apabila Allah menyetujui bahwa itu terbongkar di tahun 2014, artinya presiden hari itu adalah Prabowo Subianto. Artinya Prabowo juga dibohongi oleh Jokowi. Dua kali. Saatnya Prabowo bersama rakyat. Saatnya Prabowo memperjuangkan kebenaran. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Jangan lagi di bawah ketiaknya Joko Widodo. Kami rakyat bersama Prabowo Subianto. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ini adalah bagian dari hukum acara pecah belah yang diadopsi polisi dari Solo. Saya tegaskan begitu. Kenapa? Karena begini, dalam konteks restoratif justice, itu urutannya adalah permohonan dari pihak yang minta restoratif justice dimediasi oleh polisi dengan cara memanggil para pihak. Jadi polisi akan memanggil pihak terlapor dan pelapor, lalu dimediasikan oleh polisi dan dibuat kesepakatan perdamaian yang memuat pertama pengakuan bersalah, kedua permintaan maaf, ketiga pemberian maaf. Tapi ini semua tidak terjadi. SOP hukum acara yang berlaku adalah SOP Solo. Yakni apa? Bukan datang ke polisi dulu, tapi tanggal 8 Januari 2026, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis datang ke Joko Widodo di Solo. Setelah itu minta di SP3, baru diperintahkan polisi untuk menindaklanjuti. Setelah itu baru diajukan surat permohonan restoratif justice pada 13 Januari 2026. Setelah itu dikeluarkan SP3 tanggal 15 Januari 2026. Artinya SOP yang berjalan, hukum acaranya itu tidak menganut undang-undang KUHP PUHAP yang lama. Jadi tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tidak juga menggunakan ketentuan PUHAP hukum acara yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Jadi yang berlaku adalah SOP Solo. Jadi sekali lagi kami tegaskan bahwa restoratif justice yang hari ini dijajakan oleh geng Solo itu bagian dari upaya pecah belah yang sayangnya, sekali lagi saya sayangkan, sayangnya upaya pecah belah perjuangan kami itu difasilitasi oleh Polda Metro Jaya dengan gercep, gerak cepat menindaklanjuti perintah dari Joko Widodo dari rumahnya, yang semestinya ini adalah mempermalukan presiden kita hari ini. Karena hari ini yang panglima tertinggi atasan langsung polisi, Kapolri itu adalah Presiden Prabowo Subianto, bukan saudara Joko Widodo. Kantor negara kita adalah di Istana Negara, bukan di rumah Jokowi di Solo. Jadi ini merusak hukum acara dalam penegakan hukum, itu dari sisi prosedur. Lagi orang besar itu ada di TPUA, namanya Egy Sujana. Jadi
Pihak Roy Suryo CS kini menuding Egy Sujana sebagai sosok di balik isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang hingga kini terus bergulir. Tudingan ini disampaikan oleh aktivis 98 yang juga tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Rustam Effendi, di Mapolda Metro Jaya pada Kamis 22 Januari. Rustam bahkan secara belak-belakan menyebut Egy sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam proses yang sudah berjalan bertahun-tahun. Ia bahkan menyebut Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan PDIP bukanlah aktor di balik isu ini. Lebih lanjut, Rustam juga menyinggung restoratif justice atau RJ terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang membuat mereka tak lagi berstatus tersangka. Menurutnya, ada dugaan intervensi kekuasaan dalam proses hukum yang sedang berjalan. Rustam berujar, proses RJ dilakukan di Solo dan dihadiri oleh petinggi-petinggi Polri. Untuk itu, Rustam menegaskan bahwa ia dan beberapa pihak lainnya akan tetap bersama Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa atau RRT untuk membuktikan ijazah Jokowi palsu. Sementara itu, kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Kozinudin, menilai proses RJ terhadap Egy dan Damai mengabaikan standar operasional prosedur atau SOP. Pernyataan Kozinudin ini disampaikannya jelang pemeriksaan 3 tersangka klaster 1 kasus tudingan ijazah palsu Jokowi di Mapolda Metro Jaya, Kamis 22 Januari. Menurutnya, dalam konteks restoratif justice, harusnya ada tahapan yang jelas dan berurutan. Dimulai dari permohonan pihak yang meminta RJ, lalu dimediasi polisi dengan memanggil para pihak. Kemudian dilakukan mediasi dan berujung kesepakatan perdamaian yang memuat pengakuan bersalah, permintaan maaf, dan pemberian maaf. Kozinudin menilai bahwa tahapan-tahapan tersebut tak terjadi dalam proses ini. Ia bahkan menyebut ada prosedur lain yang diistilahkan sebagai SOP Solo. Hal yang dimaksudnya adalah kedatangan Egy dan Damai ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Kamis 8 Januari lalu. Kozinudin menyimpulkan bahwa restoratif justice dalam perkara ini merupakan bagian dari upaya memecah belah pihak-pihak yang selama ini berada dalam satu barisan perjuangan. Ia juga menyayangkan langkah Polda Metro Jaya yang dinilainya terlalu cepat menindaklanjuti proses tersebut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini saya dan kawan-kawan sehat walafiat untuk menghadapi proses hukum yang dilakukan bukan oleh bangsa ini, tapi oleh geng Solo. Gitu. Artinya mohon marwah hukum di negara ini harus betul-betul ditegakkan. Jangan hukum ini dipermainkan oleh yang namanya Joko Widodo. Karena apa? Karena saya sendiri meyakini ijazah Jokowi itu ada yang buat. Artinya ijazah itu palsu. Keberadaan kami di sini, ini menunjukkan bahwasanya Jokowi masih punya kekuasaan di atas Polri. Hukum tidak berlaku untuk Jokowi. Dibuktikan apa? Kemarin terjadinya restorasi justice, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dilakukan di Solo dengan dihadiri petinggi-petinggi Polri. Oleh karena itu, Jokowi selalu bertanya, ada orang besar di belakang TPUA. Saya kasih tahu Pak Jokowi, orang besar itu memang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan satu lagi orang besar itu ada di TPUA. Namanya Egy Sujana. Jadi silakan Pak Jokowi bertanya oleh Egy Sujana. Karena proses ini Egy Sujana yang melakukan bertahun-tahun. Bukan orang lain, bukan partai-partai lain, bukan Pak SBY atau bukan PDIP. Egy Sujana. Ini saya ngomong jujur. Karena saya di situ. Satu hal lagi, kami kemari TPUA, Rustam, saya, Bang
Rizal Fadilah, Ibu Kurnia, untuk menguatkan antara kami dengan RRT. Karena apa? Sesuai tadi yang ditunjukkan oleh Mas Roy Suryo, bahwasanya mereka bertiga diminta untuk menjadi saksi, tapi terperangkap dalam situasi politik hari ini. Di sini kami menyatakan kami bertanggung jawab TPUA kepada mereka. Oleh karena itu, kami akan tetap bersama RRT untuk membuktikan bahwasanya ijazah Jokowi memang benar-benar palsu. Karena apa? Ada pembuatnya. Saya selalu sebutkan namanya Eko Sulistyo. Isu itu beredar di kalangan aktivis. Saya minta Eko Sulistyo hadir, verifikasi, kita ketemu. Dan juga saya berharap pada Pak Jokowi, kami bukan untuk memenjarakan Pak Jokowi, cuma kami hanya meminta supaya Pak Jokowi bicara jujur pada rakyat. Permohonan maaf pada rakyat. Jokowi tidak harus dipenjara gara-gara ijazah palsu, tapi Jokowi bisa dipenjara gara-gara kasus KKN lainnya. Yang hari ini banyak terjadi. Menteri-menteri Jokowi ditangkap, menyatakan bahwa Jokowi, mereka setor uang kepada Jokowi. Banyak yang bicara. Betul. Pada Pak Prabowo yang saya hormati, yang kami dukung, kami ini memperjuangkan ini sudah lama. Dan kebohongan Jokowi pun sudah lama, 2014 bahkan sebelum itu. Apabila Allah menyetujui bahwa itu terbongkar di tahun 2014, artinya presiden hari itu adalah Prabowo Subianto. Artinya Prabowo juga dibohongi oleh Jokowi. 2 kali. Saatnya Prabowo bersama rakyat. Saatnya Prabowo memperjuangkan kebenaran. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Jangan lagi di bawah ketiaknya Joko Widodo. Kami rakyat bersama Prabowo Subianto. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ini adalah bagian dari hukum acara pecah belah yang diadopsi polisi dari Solo. Saya tegaskan begitu. Kenapa? Karena begini, dalam konteks restoratif justice, itu urutannya adalah permohonan dari pihak yang minta restoratif justice dimediasi oleh polisi dengan cara memanggil para pihak. Jadi polisi akan memanggil pihak terlapor dan pelapor, lalu dimediasikan oleh polisi dan dibuat kesepakatan perdamaian yang memuat pertama pengakuan bersalah, kedua permintaan maaf, ketiga pemberian maaf. Tapi ini semua tidak terjadi. SOP hukum acara yang berlaku adalah SOP Solo. Yakni apa? Bukan datang ke polisi dulu, tapi tanggal 8 Januari 2026, Egy Sujana dan Damai Harilukis datang ke Joko Widodo di Solo. Setelah itu minta di SP3, baru diperintahkan polisi untuk menindaklanjuti. Setelah itu baru diajukan surat permohonan restoratif justice pada 13 Januari 2026. Setelah itu dikeluarkan SP3 tanggal 15 Januari 2026. Artinya SOP yang berjalan, hukum acaranya itu tidak menganut undang-undang KUHP UHAP yang lama. Jadi tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tidak juga menggunakan ketentuan KUHP hukum acara yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Jadi yang berlaku adalah SOP Solo. Jadi sekali lagi kami tegaskan bahwa restoratif justice yang hari ini dijajakan oleh geng Solo itu bagian dari upaya pecah belah yang sayangnya, sekali lagi saya sayangkan, sayangnya upaya pecah belah perjuangan kami itu difasilitasi oleh Polda Metro Jaya dengan gercep, gerak cepat menindaklanjuti perintah dari Joko Widodo dari rumahnya, yang semestinya ini adalah mempermalukan presiden kita hari ini. Karena hari ini yang panglima tertinggi atasan langsung polisi, Kapolri itu adalah Presiden Prabowo Subianto, bukan saudara Joko Widodo. Kantor negara kita adalah di Istana Negara, bukan di rumah Jokowi di Solo. Jadi ini merusak hukum acara dalam penegakan hukum. Itu dari sisi prosedur. Lagi orang besar itu ada di TPUA. Namanya Egy Sujana. Jadi Pihak Roy Suryo CS kini menuding Egy Sujana sebagai sosok di balik isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang hingga kini terus bergulir.
Tudingan ini disampaikan oleh aktivis 98 yang juga tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Rustam Effendi, di Mapolda Metro Jaya pada Kamis 22 Januari. Rustam bahkan secara belak-belakan menyebut Egy sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam proses yang sudah berjalan bertahun-tahun. Ia bahkan menyebut Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan PDIP bukanlah aktor di balik isu ini. Lebih lanjut, Rustam juga menyinggung restoratif justice atau RJ terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang membuat mereka tak lagi berstatus tersangka. Menurutnya, ada dugaan intervensi kekuasaan dalam proses hukum yang sedang berjalan. Rustam berujar, proses RJ dilakukan di Solo dan dihadiri oleh petinggi-petinggi Polri. Untuk itu, Rustam menegaskan bahwa ia dan beberapa pihak lainnya akan tetap bersama Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa atau RRT untuk membuktikan ijazah Jokowi palsu. Sementara itu, kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Kozinudin, menilai proses RJ terhadap Egy dan Damai mengabaikan standar operasional prosedur atau SOP. Pernyataan Kozinudin ini disampaikannya jelang pemeriksaan 3 tersangka klaster 1 kasus tudingan ijazah palsu Jokowi di Mapolda Metro Jaya, Kamis 22 Januari. Menurutnya, dalam konteks restoratif justice, harusnya ada tahapan yang jelas dan berurutan. Dimulai dari permohonan pihak yang meminta RJ, lalu dimediasi polisi dengan memanggil para pihak. Kemudian dilakukan mediasi dan berujung kesepakatan perdamaian yang memuat pengakuan bersalah, permintaan maaf, dan pemberian maaf. Kozinudin menilai bahwa tahapan-tahapan tersebut tak terjadi dalam proses ini. Ia bahkan menyebut ada prosedur lain yang diistilahkan sebagai SOP Solo. Hal yang dimaksudnya adalah kedatangan Egy dan Damai ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Kamis 8 Januari lalu. Kozinudin menyimpulkan bahwa restoratif justice dalam perkara ini merupakan bagian dari upaya memecah belah pihak-pihak yang selama ini berada dalam satu barisan perjuangan. Ia juga menyayangkan langkah Polda Metro Jaya yang dinilainya terlalu cepat menindaklanjuti proses tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari ini saya dan kawan-kawan sehat walafiat untuk menghadapi proses hukum yang dilakukan bukan oleh bangsa ini, tapi oleh geng Solo. Gitu. Artinya, mohon marwah hukum di negara ini harus betul-betul ditegakkan. Jangan hukum ini dipermainkan oleh yang namanya Joko Widodo. Karena apa? Karena saya sendiri meyakini ijazah Jokowi itu ada yang buat. Artinya ijazah itu palsu. Keberadaan kami di sini, ini menunjukkan bahwasanya Jokowi masih punya kekuasaan di atas Polri. Hukum tidak berlaku untuk Jokowi. Dibuktikan apa? Kemarin terjadinya restorasi justice, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dilakukan di Solo dengan dihadiri petinggi-petinggi Polri. Oleh karena itu, Jokowi selalu bertanya, ada orang besar di belakang TPUA. Saya kasih tahu Pak Jokowi, orang besar itu memang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan satu lagi orang besar itu ada di TPUA. Namanya Egy Sujana. Jadi silakan Pak Jokowi bertanya oleh Egy Sujana. Karena proses ini Egy Sujana yang melakukan bertahun-tahun. Bukan orang lain, bukan partai-partai lain, bukan Pak SBY atau bukan PDIP, Egy Sujana. Ini saya ngomong jujur. Karena saya di situ. Satu hal lagi, kami kemari TPUA, Rustam, saya, Bang Rizal Fadilah, Ibu Kurnia, untuk menguatkan antara kami dengan RRT. Karena apa?
sesuai tadi yang ditunjukkan oleh Mas Suryo, bahwasanya mereka bertiga diminta untuk menjadi saksi, tapi terperangkap dalam situasi politik hari ini. Di sini kami menyatakan kami bertanggung jawab TPUA kepada mereka. Oleh karena itu, kami akan tetap bersama RRT untuk membuktikan bahwasanya ijazah Jokowi memang benar-benar palsu. Karena apa? Ada pembuatnya. Saya selalu sebutkan namanya Eko Sulistyo. Isu itu beredar di kalangan aktivis. Saya minta Eko Sulistyo hadir, verifikasi, kita ketemu. Dan juga saya berharap pada Pak Jokowi, kami bukan untuk memenjarakan Pak Jokowi, cuma kami hanya meminta supaya Pak Jokowi bicara jujur pada rakyat. Permohonan maaf pada rakyat. Jokowi tidak harus dipenjara gara-gara ijazah palsu, tapi Jokowi bisa dipenjara gara-gara kasus KKN lainnya. Yang hari ini banyak terjadi. Menteri-menteri Jokowi ditangkap menyatakan bahwa Jokowi, mereka setor uang kepada Jokowi. Banyak yang bicara. Betul. Pada Pak Prabowo yang saya hormati, yang kami dukung, kami ini memperjuangkan ini sudah lama. Dan kebohongan Jokowi pun sudah lama, 2014 bahkan sebelum itu. Apabila Allah menyetujui bahwa itu terbongkar di tahun 2014, artinya presiden hari itu adalah Prabowo Subianto. Artinya Prabowo juga dibohongi oleh Jokowi. 2 kali. Saatnya Prabowo bersama rakyat. Saatnya Prabowo memperjuangkan kebenaran. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Jangan lagi di bawah ketiaknya Joko Widodo. Kami rakyat bersama Prabowo Subianto. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ini adalah bagian dari hukum acara pecah belah yang diadopsi polisi dari Solo. Saya tegaskan begitu. Kenapa? Karena begini, dalam konteks restoratif justice, itu urutannya adalah permohonan dari pihak yang minta restoratif justice dimediasi oleh polisi dengan cara memanggil para pihak. Jadi polisi akan memanggil pihak terlapor dan pelapor, lalu dimediasikan oleh polisi dan dibuat kesepakatan perdamaian yang memuat, pertama pengakuan bersalah, kedua permintaan maaf, ketiga pemberian maaf. Tapi ini semua tidak terjadi. SOP hukum acaranya yang berlaku adalah SOP Solo. Yakni apa? Bukan datang ke polisi dulu, tapi tanggal 8 Januari 2026, Egy Sujana dan Damai Harilukis datang ke Joko Widodo di Solo. Setelah itu minta di SP3, baru diperintahkan polisi untuk menindaklanjuti. Setelah itu baru diajukan surat permohonan restoratif justice pada 13 Januari 2026. Setelah itu dikeluarkan SP3 tanggal 15 Januari 2026. Artinya SOP yang berjalan, hukum acaranya itu tidak menganut undang-undang KUHP yang lama. Jadi tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tidak juga menggunakan ketentuan KUHP hukum acara yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Jadi yang berlaku adalah SOP Solo. Jadi sekali lagi kami tegaskan bahwa restoratif justice yang hari ini dijajakan oleh geng Solo itu bagian dari upaya pecah belah yang sayangnya, sekali lagi saya sayangkan, sayangnya upaya pecah belah perjuangan kami itu difasilitasi oleh Polda Metro Jaya dengan gerak cepat menindaklanjuti perintah dari Joko Widodo dari rumahnya, yang semestinya ini adalah mempermalukan presiden kita hari ini. Karena hari ini yang panglima tertinggi atasan langsung polisi, Kapolri itu adalah Presiden Prabowo Subianto, bukan saudara Joko Widodo. Kantor negara kita adalah di Istana Negara, bukan di rumah Jokowi di Solo. Jadi ini merusak hukum acara dalam penegakan hukum. Itu dari sisi prosedur. Lagi orang besar itu ada di TPUA, namanya Egy Sujana. Jadi Pihak Roy Suryo CS kini menuding Egy Sujana sebagai sosok di balik isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang hingga kini terus bergulir. Tudingan ini disampaikan oleh aktivis 98 yang juga tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Rustam Effendi, di Mapolda Metro Jaya pada Kamis 22 Januari.
Rustam bahkan secara belak-belakan menyebut Egy sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam proses yang sudah berjalan bertahun-tahun. Ia bahkan menyebut Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan PDIP bukanlah aktor di balik isu ini. Lebih lanjut, Rustam juga menyinggung restoratif justice atau RJ terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang membuat mereka tak lagi berstatus tersangka. Menurutnya, ada dugaan intervensi kekuasaan dalam proses hukum yang sedang berjalan. Rustam berujar, proses RJ dilakukan di Solo dan dihadiri oleh petinggi-petinggi Polri. Untuk itu, Rustam menegaskan bahwa ia dan beberapa pihak lainnya akan tetap bersama Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa atau RRT untuk membuktikan ijazah Jokowi palsu. Sementara itu, kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Kozinudin, menilai proses RJ terhadap Egy dan Damai mengabaikan standar operasional prosedur atau SOP. Pernyataan Kozinudin ini disampaikannya jelang pemeriksaan 3 tersangka klaster 1 kasus tudingan ijazah palsu Jokowi di Mapolda Metro Jaya, Kamis 22 Januari. Menurutnya, dalam konteks restoratif justice, harusnya ada tahapan yang jelas dan berurutan. Dimulai dari permohonan pihak yang meminta RJ, lalu dimediasi polisi dengan memanggil para pihak. Kemudian dilakukan mediasi dan berujung kesepakatan perdamaian yang memuat pengakuan bersalah, permintaan maaf, dan pemberian maaf. Kozinudin menilai bahwa tahapan-tahapan tersebut tak terjadi dalam proses ini. Ia bahkan menyebut ada prosedur lain yang diistilahkan sebagai SOP Solo. Hal yang dimaksudnya adalah kedatangan Egy dan Damai ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Kamis 8 Januari lalu. Kozinudin menyimpulkan bahwa restoratif justice dalam perkara ini merupakan bagian dari upaya memecah belah pihak-pihak yang selama ini berada dalam satu barisan perjuangan. Ia juga menyayangkan langkah Polda Metro Jaya yang dinilainya terlalu cepat menindaklanjuti proses tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari ini saya dan kawan-kawan sehat walafiat untuk menghadapi proses hukum yang dilakukan bukan oleh bangsa ini, tapi oleh geng Solo. Artinya, mohon marwah hukum di negara ini harus betul-betul ditegakkan. Jangan hukum ini dipermainkan oleh yang namanya Joko Widodo. Karena apa? Karena saya sendiri meyakini ijazah Jokowi itu ada yang buat. Artinya ijazah itu palsu. Keberadaan kami di sini, ini menunjukkan bahwasanya Jokowi masih punya kekuasaan di atas Polri. Hukum tidak berlaku untuk Jokowi. Dibuktikan apa? Kemarin terjadinya restorasi justice, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dilakukan di Solo dengan dihadiri petinggi-petinggi Polri. Oleh karena itu, Jokowi selalu bertanya, ada orang besar di belakang TPUA. Saya kasih tahu Pak Jokowi, orang besar itu memang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan satu lagi orang besar itu ada di TPUA. Namanya Egy Sujana. Jadi silakan Pak Jokowi bertanya oleh Egy Sujana. Karena proses ini Egy Sujana yang melakukan bertahun-tahun. Bukan orang lain, bukan partai-partai lain, bukan Pak SBY. Atau bukan PDIP, Egy Sujana. Ini saya ngomong jujur. Karena saya di situ. Satu hal lagi, kami kemari TPUA, Rustam, saya, Bang Rizal Fadila, Ibu Kurnia, untuk menguatkan antara kami dengan RRT. Karena apa? Sesuai tadi yang ditunjukkan oleh Mas Suryo, bahwasanya mereka bertiga diminta untuk menjadi saksi, tapi terperangkap dalam situasi politik hari ini.
Di sini kami menyatakan kami bertanggung jawab TPUA kepada mereka. Oleh karena itu, kami akan tetap bersama RRT untuk membuktikan bahwasanya ijazah Jokowi memang benar-benar palsu. Karena apa? Ada pembuatnya. Ya. Saya selalu sebutkan namanya Eko Sulistyo. Isu itu beredar di kalangan aktivis. Saya minta Eko Sulistyo hadir, verifikasi, kita ketemu. Dan juga saya berharap pada Pak Jokowi, kami bukan untuk memenjarakan Pak Jokowi. Cuma kami hanya meminta supaya Pak Jokowi bicara jujur pada rakyat. Permohonan maaf pada rakyat. Jokowi tidak harus dipenjara gara-gara ijazah palsu. Tapi Jokowi bisa dipenjara gara-gara kasus KKN lainnya. Yang hari ini banyak terjadi, menteri-menteri Jokowi ditangkap, menyatakan bahwa Jokowi, mereka setor uang kepada Jokowi. Banyak yang bicara. Betul. Pada Pak Prabowo yang saya hormati, yang kami dukung, kami ini memperjuangkan ini sudah lama. Dan kebohongan Jokowi pun sudah lama, 2014 bahkan sebelum itu. Apabila Allah menyetujui bahwa itu terbongkar di tahun 2014, artinya presiden hari itu adalah Prabowo Subianto. Artinya Prabowo juga dibohongi oleh Jokowi. 2 kali. Saatnya Prabowo bersama rakyat. Saatnya Prabowo memperjuangkan kebenaran. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Jangan lagi di bawah ketiaknya Joko Widodo. Kami rakyat bersama Prabowo Subianto. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ini adalah bagian dari hukum acara pecah belah yang diadopsi polisi dari Solo. Saya tegaskan begitu. Kenapa? Karena begini, dalam konteks restoratif justice, itu urutannya adalah permohonan dari pihak yang minta restoratif justice dimediasi oleh polisi dengan cara memanggil para pihak. Jadi polisi akan memanggil pihak terlapor dan pelapor, lalu dimediasikan oleh polisi dan dibuat kesepakatan perdamaian yang memuat pertama pengakuan bersalah, kedua permintaan maaf, ketiga pemberian maaf. Tapi ini semua tidak terjadi. SOP hukum acara yang berlaku adalah SOP Solo. Yakni apa? Bukan datang ke polisi dulu, tapi tanggal 8 Januari 2026, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis datang ke Joko Widodo di Solo. Setelah itu minta di SP3, baru diperintahkan polisi untuk menindaklanjuti. Setelah itu baru diajukan surat permohonan restoratif justice pada 13 Januari 2026. Setelah itu dikeluarkan SP3 tanggal 15 Januari 2026. Artinya SOP yang berjalan, hukum acaranya itu tidak menganut undang-undang KUHP yang lama. Jadi tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tidak juga menggunakan ketentuan KUHP hukum acara yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Jadi yang berlaku adalah SOP Solo. Jadi sekali lagi kami tegaskan bahwa restoratif justice yang hari ini dijajakan oleh geng Solo itu bagian dari upaya pecah belah yang sayangnya, sekali lagi saya sayangkan, sayangnya upaya pecah belah perjuangan kami itu difasilitasi oleh Polda Metro Jaya dengan gerak cepat menindaklanjuti perintah dari Joko Widodo dari rumahnya, yang semestinya ini adalah mempermalukan presiden kita hari ini. Karena hari ini yang panglima tertinggi atasan langsung polisi, Kapolri itu adalah Presiden Prabowo Subianto, bukan saudara Joko Widodo. Kantor negara kita adalah di Istana Negara, bukan di rumah Jokowi di Solo. Jadi ini merusak hukum acara dalam penegakan hukum. Itu dari sisi prosedur. Lagi orang besar itu ada di TPUA. Namanya Egy Sujana. Jadi Pihak Roy Suryo CS kini menuding Egy Sujana sebagai sosok di balik isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang hingga kini terus bergulir. Tudingan ini disampaikan oleh aktivis 98 yang juga tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Rustam Effendi, di Mapolda Metro Jaya pada Kamis 22 Januari. Rustam bahkan secara belak-belakan menyebut Egy sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam proses yang sudah berjalan bertahun-tahun.
Ia bahkan menyebut Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan PDIP bukanlah aktor di balik isu ini. Lebih lanjut, Rustam juga menyinggung restoratif justice atau RJ terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang membuat mereka tak lagi berstatus tersangka. Menurutnya, ada dugaan intervensi kekuasaan dalam proses hukum yang sedang berjalan. Rustam berujar, proses RJ dilakukan di Solo dan dihadiri oleh petinggi-petinggi Polri. Untuk itu, Rustam menegaskan bahwa ia dan beberapa pihak lainnya akan tetap bersama Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa atau RRT untuk membuktikan ijazah Jokowi palsu. Sementara itu, kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Kozinudin, menilai proses RJ terhadap Egy dan Damai mengabaikan standar operasional prosedur atau SOP. Pernyataan Kozinudin ini disampaikannya jelang pemeriksaan 3 tersangka klaster 1 kasus tudingan ijazah palsu Jokowi di Mapolda Metro Jaya, Kamis 22 Januari. Menurutnya, dalam konteks restoratif justice, harusnya ada tahapan yang jelas dan berurutan. Dimulai dari permohonan pihak yang meminta RJ, lalu dimediasi polisi dengan memanggil para pihak. Kemudian dilakukan mediasi dan berujung kesepakatan perdamaian yang memuat pengakuan bersalah, permintaan maaf, dan pemberian maaf. Kozinudin menilai bahwa tahapan-tahapan tersebut tak terjadi dalam proses ini. Ia bahkan menyebut ada prosedur lain yang diistilahkan sebagai SOP Solo. Hal yang dimaksudnya adalah kedatangan Egy dan Damai ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Kamis 8 Januari lalu. Kozinudin menyimpulkan bahwa restoratif justice dalam perkara ini merupakan bagian dari upaya memecah belah pihak-pihak yang selama ini berada dalam satu barisan perjuangan. Ia juga menyayangkan langkah Polda Metro Jaya yang dinilainya terlalu cepat menindaklanjuti proses tersebut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini saya dan kawan-kawan sehat walafiat untuk menghadapi proses hukum yang dilakukan bukan oleh bangsa ini, tapi oleh geng Solo. Gitu. Artinya mohon marwah hukum di negara ini harus betul-betul ditegakkan. Jangan hukum ini dipermainkan oleh yang namanya Joko Widodo. Karena apa? Karena saya sendiri meyakini ijazah Jokowi itu ada yang buat. Artinya ijazah itu palsu. Keberadaan kami di sini, ini menunjukkan bahwasanya Jokowi masih punya kekuasaan di atas Polri. Hukum tidak berlaku untuk Jokowi. Dibuktikan apa? Kemarin terjadinya restorasi justice, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dilakukan di Solo dengan dihadiri petinggi-petinggi Polri. Oleh karena itu, Jokowi selalu bertanya, ada orang besar di belakang TPUA. Saya kasih tahu Pak Jokowi, orang besar itu memang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan satu lagi orang besar itu ada di TPUA. Namanya Egy Sujana. Jadi silakan Pak Jokowi bertanya oleh Egy Sujana. Karena proses ini Egy Sujana yang melakukan bertahun-tahun. Bukan orang lain, bukan partai-partai lain, bukan Pak SBY atau bukan PDIP, Egy Sujana. Ini saya ngomong jujur. Karena saya di situ. Satu hal lagi, kami kemari TPUA, Rustam, saya, Bang Rizal Fadilah, Ibu Kurnia, untuk menguatkan antara kami dengan RRT. Karena apa? Sesuai tadi yang ditunjukkan oleh Mas Suryo, bahwasanya mereka bertiga diminta untuk menjadi saksi, tapi terperangkap dalam situasi politik hari ini. Di sini kami menyatakan kami bertanggung jawab TPUA kepada mereka. Oleh karena itu,
kami akan tetap bersama RRT untuk membuktikan bahwasanya ijazah Jokowi memang benar-benar palsu. Karena apa? Ada pembuatnya. Ya. Saya selalu sebutkan namanya Eko Sulistyo. Isu itu beredar di kalangan aktivis. Saya minta Eko Sulistyo hadir, verifikasi, kita ketemu. Dan juga saya berharap pada Pak Jokowi, kami bukan untuk memenjarakan Pak Jokowi. Cuma kami hanya meminta supaya Pak Jokowi bicara jujur pada rakyat. Permohonan maaf pada rakyat. Jokowi tidak harus dipenjara gara-gara ijazah palsu. Tapi Jokowi bisa dipenjara gara-gara kasus KKN lainnya. Yang hari ini banyak terjadi, menteri-menteri Jokowi ditangkap, menyatakan bahwa Jokowi, mereka setor uang kepada Jokowi. Banyak yang bicara. Betul. Pada Pak Prabowo yang saya hormati, yang kami dukung, kami ini memperjuangkan ini sudah lama. Dan kebohongan Jokowi pun sudah lama, 2014 bahkan sebelum itu. Apabila Allah menyetujui bahwa itu terbongkar di tahun 2014, artinya presiden hari itu adalah Prabowo Subianto. Artinya Prabowo juga dibohongi oleh Jokowi. 2 kali. Saatnya Prabowo bersama rakyat. Saatnya Prabowo memperjuangkan kebenaran. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Jangan lagi di bawah ketiaknya Joko Widodo. Kami rakyat bersama Prabowo Subianto. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ini adalah bagian dari hukum acara pecah belah yang diadopsi polisi dari Solo. Saya tegaskan begitu. Kenapa? Karena begini, dalam konteks restoratif justice, itu urutannya adalah permohonan dari pihak yang minta restoratif justice dimediasi oleh polisi dengan cara memanggil para pihak. Jadi polisi akan memanggil pihak terlapor dan pelapor, lalu dimediasikan oleh polisi dan dibuat kesepakatan perdamaian yang memuat pertama pengakuan bersalah, kedua permintaan maaf, ketiga pemberian maaf. Tapi ini semua tidak terjadi. SOP hukum acara yang berlaku adalah SOP Solo. Yakni apa? Bukan datang ke polisi dulu, tapi tanggal 8 Januari 2026, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis datang ke Joko Widodo di Solo. Setelah itu minta di SP3, baru diperintahkan polisi untuk menindaklanjuti. Setelah itu baru diajukan surat permohonan restoratif justice pada 13 Januari 2026. Setelah itu dikeluarkan SP3 tanggal 15 Januari 2026. Artinya SOP yang berjalan, hukum acaranya itu tidak menganut undang-undang KUHP yang lama. Jadi tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tidak juga menggunakan ketentuan KUHP hukum acara yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Jadi yang berlaku adalah SOP Solo. Jadi sekali lagi kami tegaskan bahwa restoratif justice yang hari ini dijajakan oleh geng Solo itu bagian dari upaya pecah belah yang sayangnya, sekali lagi saya sayangkan, sayangnya upaya pecah belah perjuangan kami itu difasilitasi oleh Polda Metro Jaya dengan gercep, gerak cepat menindaklanjuti perintah dari Joko Widodo dari rumahnya, yang semestinya ini adalah mempermalukan presiden kita hari ini. Karena hari ini yang panglima tertinggi atasan langsung polisi, Kapolri itu adalah Presiden Prabowo Subianto, bukan saudara Joko Widodo. Kantor negara kita adalah di Istana Negara, bukan di rumah Jokowi di Solo. Jadi ini merusak hukum acara dalam penegakan hukum. Itu dari sini prosedur. Lagi orang besar itu ada di TPUA. Namanya Egy Sujana. Jadi Pihak Roy Suryo CS kini menuding Egy Sujana sebagai sosok di balik isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang hingga kini terus bergulir. Tudingan ini disampaikan oleh aktivis 98 yang juga tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Rustam Effendi, di Mapolda Metro Jaya pada Kamis 22 Januari. Rustam bahkan secara belak-belakan menyebut Egy sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam proses yang sudah berjalan bertahun-tahun. Ia bahkan menyebut Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan PDIP bukanlah aktor di balik isu ini.
Lebih lanjut, Rustam juga menyinggung restoratif justice atau RJ terhadap Egy Sujana dan Damai Harilubis yang membuat mereka tak lagi berstatus tersangka. Menurutnya, ada dugaan intervensi kekuasaan dalam proses hukum yang sedang berjalan. Rustam berujar, proses RJ dilakukan di Solo dan dihadiri oleh petinggi-petinggi Polri. Untuk itu, Rustam menegaskan bahwa ia dan beberapa pihak lainnya akan tetap bersama Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa atau RRT untuk membuktikan ijazah Jokowi palsu. Sementara itu, kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Kozinudin, menilai proses RJ terhadap Egy dan Damai mengabaikan standar operasional prosedur atau SOP. Pernyataan Kozinudin ini disampaikannya jelang pemeriksaan 3 tersangka klaster 1 kasus tudingan ijazah palsu Jokowi di Mapolda Metro Jaya, Kamis 22 Januari. Menurutnya, dalam konteks restoratif justice, harusnya ada tahapan yang jelas dan berurutan. Dimulai dari permohonan pihak yang meminta RJ, lalu dimediasi polisi dengan memanggil para pihak. Kemudian dilakukan mediasi dan berujung kesepakatan perdamaian yang memuat pengakuan bersalah, permintaan maaf, dan pemberian maaf. Kozinudin menilai bahwa tahapan-tahapan tersebut tak terjadi dalam proses ini. Ia bahkan menyebut ada prosedur lain yang diistilahkan sebagai SOP Solo. Hal yang dimaksudnya adalah kedatangan Egy dan Damai ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Kamis 8 Januari lalu. Kozinudin menyimpulkan bahwa restoratif justice dalam perkara ini merupakan bagian dari upaya memecah belah pihak-pihak yang selama ini berada dalam satu barisan perjuangan. Ia juga menyayangkan langkah Polda Metro Jaya yang dinilainya terlalu cepat menindaklanjuti proses tersebut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini saya dan kawan-kawan sehat walafiat untuk menghadapi proses hukum yang dilakukan bukan oleh bangsa ini, tapi oleh geng Solo. Gitu. Artinya, mohon marwah hukum di negara ini harus betul-betul ditegakkan. Jangan hukum ini dipermainkan oleh yang namanya Joko Widodo. Karena apa? Karena saya sendiri meyakini ijazah Jokowi itu ada yang buat. Artinya ijazah itu palsu. Keberadaan kami di sini, ini menunjukkan bahwasanya Jokowi masih punya kekuasaan di atas Polri. Hukum tidak berlaku untuk Jokowi. Dibuktikan apa? Kemarin terjadinya restorasi justice, Egy Sujana dan Damai Harilubis dilakukan di Solo dengan dihadiri petinggi-petinggi Polri. Oleh karena itu, Jokowi selalu bertanya, ada orang besar di belakang TPUA. Saya kasih tahu Pak Jokowi, orang besar itu memang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan satu lagi orang besar itu ada di TPUA. Namanya Egy Sujana. Jadi silakan Pak Jokowi bertanya oleh Egy Sujana. Karena proses ini Egy Sujana yang melakukan bertahun-tahun. Bukan orang lain, bukan partai-partai lain, bukan Pak SBY atau bukan PDIP, Egy Sujana. Ini saya ngomong jujur. Karena saya di situ. Satu hal lagi, kami kemari TPUA, Rustam, saya, Bang Rizal Fadilah, Ibu Kurnia, untuk menguatkan antara kami dengan RRT. Karena apa? Sesuai tadi yang ditunjukkan oleh Mas Roy Suryo, bahwasanya mereka bertiga diminta untuk menjadi saksi, tapi terperangkap dalam situasi politik hari ini. Di sini kami menyatakan kami bertanggung jawab TPUA kepada mereka. Oleh karena itu, kami akan tetap bersama RRT untuk membuktikan bahwasanya
ijazah Jokowi memang benar-benar palsu. Karena apa? Ada pembuatnya. Ya. Saya selalu sebutkan namanya Eko Sulistyo. Isu itu beredar di kalangan aktivis. Saya minta Eko Sulistyo hadir, klarifikasi, kita ketemu. Dan juga saya berharap pada Pak Jokowi, kami bukan untuk memenjarakan Pak Jokowi. Cuma kami hanya meminta supaya Pak Jokowi bicara jujur pada rakyat. Permohonan maaf pada rakyat. Jokowi tidak harus dipenjara gara-gara ijazah palsu. Tapi Jokowi bisa dipenjara gara-gara kasus KKN lainnya. Yang hari ini banyak terjadi, menteri-menteri Jokowi ditangkap, menyatakan bahwa Jokowi, mereka store uang kepada Jokowi. Banyak yang bicara. Betul. Pada Pak Prabowo yang saya hormati, yang kami dukung, kami ini memperjuangkan ini sudah lama. Dan kebohongan Jokowi pun sudah lama, 2014 bahkan sebelum itu. Apabila Allah menyetujui bahwa itu terbongkar di tahun 2014, artinya presiden hari itu adalah Prabowo Subianto. Artinya Prabowo juga dibohongi oleh Jokowi. 2 kali. Saatnya Prabowo bersama rakyat. Saatnya Prabowo memperjuangkan kebenaran. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Jangan lagi di bawah ketiaknya Joko Widodo. Kami rakyat bersama Prabowo Subianto. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ini adalah bagian dari hukum acara pecah belah yang diadopsi polisi dari Solo. Saya tegaskan begitu. Kenapa? Karena begini, dalam konteks restoratif justice, itu urutannya adalah permohonan dari pihak yang minta restoratif justice dimediasi oleh polisi dengan cara memanggil para pihak. Jadi polisi akan memanggil pihak terlapor dan pelapor, lalu dimediasikan oleh polisi dan dibuat kesepakatan perdamaian yang memuat pertama pengakuan bersalah, kedua permintaan maaf, ketiga pemberian maaf. Tapi ini semua tidak terjadi. SOP hukum acaranya yang berlaku adalah SOP Solo. Yakni apa? Bukan datang ke polisi dulu, tapi tanggal 8 Januari 2026, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis datang ke Joko Widodo di Solo. Setelah itu minta di SP3, baru diperintahkan polisi untuk menindaklanjuti. Setelah itu baru diajukan surat permohonan restoratif justice pada 13 Januari 2026. Setelah itu dikeluarkan SP3 tanggal 15 Januari 2026. Artinya SOP yang berjalan, hukum acaranya itu tidak menganut undang-undang KUHP yang lama. Jadi tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tidak juga menggunakan ketentuan KUHP hukum acara yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Jadi yang berlaku adalah SOP Solo. Jadi sekali lagi kami tegaskan bahwa restoratif justice yang hari ini dijajakan oleh geng Solo itu bagian dari upaya pecah belah yang sayangnya, sekali lagi saya sayangkan, sayangnya upaya pecah belah perjuangan kami itu difasilitasi oleh Polda Metro Jaya dengan gerak cepat menindaklanjuti perintah dari Joko Widodo dari rumahnya, yang semestinya ini adalah mempermalukan presiden kita hari ini. Karena hari ini yang panglima tertinggi atasan langsung polisi, Kapolri itu adalah Presiden Prabowo Subianto, bukan saudara Joko Widodo. Kantor negara kita adalah di Istana Negara, bukan di rumah Jokowi di Solo. Jadi ini merusak hukum acara dalam penegakan hukum. Itu dari sisi prosedur. Lagi orang besar itu ada di TPUA. Namanya Egy Sujana. Jadi Pihak Roy Suryo CS kini menuding Egy Sujana sebagai sosok di balik isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang hingga kini terus bergulir. Tudingan ini disampaikan oleh aktivis 98 yang juga tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Rustam Effendi, di Mapolda Metro Jaya pada Kamis 22 Januari. Rustam bahkan secara belak-belakan menyebut Egy sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam proses yang sudah berjalan bertahun-tahun. Ia bahkan menyebut Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan PDIP bukanlah aktor di balik isu ini. Lebih lanjut, Rustam juga menyinggung restoratif justice atau RJ terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang membuat mereka tak lagi berstatus tersangka.
Menurutnya, ada dugaan intervensi kekuasaan dalam proses hukum yang sedang berjalan. Rustam berujar, proses RJ dilakukan di Solo dan dihadiri oleh petinggi-petinggi Polri. Untuk itu, Rustam menegaskan bahwa ia dan beberapa pihak lainnya akan tetap bersama Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa atau RRT untuk membuktikan ijazah Jokowi palsu. Sementara itu, kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Kozinudin, menilai proses RJ terhadap Egy dan Damai mengabaikan standar operasional prosedur atau SOP. Pernyataan Kozinudin ini disampaikannya jelang pemeriksaan 3 tersangka klaster 1 kasus tudingan ijazah palsu Jokowi di Mapolda Metro Jaya, Kamis 22 Januari. Menurutnya, dalam konteks restoratif justice, harusnya ada tahapan yang jelas dan berurutan. Dimulai dari permohonan pihak yang meminta RJ, lalu dimediasi polisi dengan memanggil para pihak. Kemudian dilakukan mediasi dan berujung kesepakatan perdamaian yang memuat pengakuan bersalah, permintaan maaf, dan pemberian maaf. Kozinudin menilai bahwa tahapan-tahapan tersebut tak terjadi dalam proses ini. Ia bahkan menyebut ada prosedur lain yang diistilahkan sebagai SOP Solo. Hal yang dimaksudnya adalah kedatangan Egy dan Damai ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Kamis 8 Januari lalu. Kozinudin menyimpulkan bahwa restoratif justice dalam perkara ini merupakan bagian dari upaya memecah belah pihak-pihak yang selama ini berada dalam satu barisan perjuangan. Ia juga menyayangkan langkah Polda Metro Jaya yang dinilainya terlalu cepat menindaklanjuti proses tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini saya dan kawan-kawan sehat walafiat untuk menghadapi proses hukum yang dilakukan bukan oleh bangsa ini, tapi oleh geng Solo. Gitu. Artinya mohon marwah hukum di negara ini harus betul-betul ditegakkan. Jangan hukum ini dipermainkan oleh yang namanya Joko Widodo. Karena apa? Karena saya sendiri meyakini ijazah Jokowi itu ada yang buat. Artinya ijazah itu palsu. Keberadaan kami di sini, ini menunjukkan bahwasanya Jokowi masih punya kekuasaan di atas Polri. Hukum tidak berlaku untuk Jokowi. Dibuktikan apa? Kemarin terjadinya restorasi justice, Egy Sujana dan Damai Hairul Lubis dilakukan di Solo dengan dihadiri petinggi-petinggi Polri. Oleh karena itu, Jokowi selalu bertanya, ada orang besar di belakang TPUA. Saya kasih tahu Pak Jokowi, orang besar itu memang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan satu lagi orang besar itu ada di TPUA. Namanya Egy Sujana. Jadi silakan Pak Jokowi bertanya oleh Egy Sujana. Karena proses ini Egy Sujana yang melakukan bertahun-tahun. Bukan orang lain, bukan partai-partai lain, bukan Pak SBY atau bukan PDIP, Egy Sujana. Ini saya ngomong jujur. Karena saya di situ. Satu hal lagi, kami kemari TPUA, Rustam, saya, Bang Rizal Fadilah, Ibu Kurnia, untuk menguatkan antara kami dengan RRT. Karena apa? Sesuai tadi yang ditunjukkan oleh Mas Roy Suryo, bahwasanya mereka bertiga diminta untuk menjadi saksi, tapi terperangkap dalam situasi politik hari ini. Di sini kami menyatakan kami bertanggung jawab TPUA kepada mereka. Oleh karena itu, kami akan tetap bersama RRT untuk membuktikan bahwasanya ijazah Jokowi memang benar-benar palsu. Karena apa?
ada pembuatnya. Ya. Saya selalu sebutkan namanya Eko Sulistyo. Isu itu beredar di kalangan aktivis. Saya minta Eko Sulistyo hadir, klarifikasi, kita ketemu. Dan juga saya berharap pada Pak Jokowi, kami bukan untuk memenjarakan Pak Jokowi. Cuma kami hanya meminta supaya Pak Jokowi bicara jujur pada rakyat. Permohonan maaf pada rakyat. Jokowi tidak harus dipenjara gara-gara ijazah palsu. Tapi Jokowi bisa dipenjara gara-gara kasus KKN lainnya. Yang hari ini banyak terjadi, menteri-menteri Jokowi ditangkap, menyatakan bahwa Jokowi, mereka setor uang kepada Jokowi. Banyak yang bicara. Betul. Pada Pak Prabowo yang saya hormati, yang kami dukung, kami ini memperjuangkan ini sudah lama. Dan kebohongan Jokowi pun sudah lama, 2014 bahkan sebelum itu. Apabila Allah menyetujui bahwa itu terbongkar di tahun 2014, artinya presiden hari itu adalah Prabowo Subianto. Artinya Prabowo juga dibohongi oleh Jokowi. 2 kali. Saatnya Prabowo bersama rakyat. Saatnya Prabowo memperjuangkan kebenaran. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Jangan lagi di bawah ketiaknya Joko Widodo. Kami rakyat bersama Prabowo Subianto. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ini adalah bagian dari hukum acara pecah belah yang diadopsi polisi dari Solo. Saya tegaskan begitu. Kenapa? Karena begini, dalam konteks restoratif justice, itu urutannya adalah permohonan dari pihak yang minta restoratif justice dimediasi oleh polisi dengan cara memanggil para pihak. Jadi polisi akan memanggil pihak terlapor dan pelapor, lalu dimediasikan oleh polisi dan dibuat kesepakatan perdamaian yang memuat pertama pengakuan bersalah, kedua permintaan maaf, ketiga pemberian maaf. Tapi ini semua tidak terjadi. SOP hukum acaranya yang berlaku adalah SOP Solo. Jadi apa? Bukan datang ke polisi dulu, tapi tanggal 8 Januari 2026, Egy Sujana dan Damai Harilubis datang ke Joko Widodo di Solo. Setelah itu minta di SP3, baru diperintahkan polisi untuk menindaklanjuti. Setelah itu baru diajukan surat permohonan restoratif justice pada 13 Januari 2026. Setelah itu dikeluarkan SP3 tanggal 15 Januari 2026. Artinya SOP yang berjalan, hukum acaranya itu tidak menganut undang-undang KUHP yang lama. Jadi tidak menggunakan undang-undang nomor 8 tahun 1981. Tidak juga menggunakan ketentuan KUHP hukum acara yang baru, yakni undang-undang nomor 20 tahun 2025. Jadi yang berlaku adalah SOP Solo. Jadi sekali lagi kami tegaskan bahwa restoratif justice yang hari ini dijajakan oleh geng Solo itu bagian dari upaya pecah belah yang sayangnya, sekali lagi saya sayangkan, sayangnya upaya pecah belah perjuangan kami itu difasilitasi oleh Polda Metro Jaya dengan gercep, gerak cepat menindaklanjuti perintah dari Joko Widodo dari rumahnya, yang semestinya ini adalah mempermalukan presiden kita hari ini. Karena hari ini yang panglima tertinggi atasan langsung polisi, Kapolri itu adalah Presiden Prabowo Subianto, bukan saudara Joko Widodo. Kantor negara kita adalah di Istana Negara, bukan di rumah Jokowi di Solo. Jadi ini merusak hukum acara dalam penegakan hukum. Itu dari sisi prosedur. Lagi orang besar itu ada di TPUA. Namanya Egy Sujana. Jadi Pihak Roy Suryo CS kini menuding Egy Sujana sebagai sosok di balik isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang hingga kini terus bergulir. Tudingan ini disampaikan oleh aktivis 98 yang juga tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Rustam Effendi, di Mapolda Metro Jaya pada Kamis 22 Januari. Rustam bahkan secara belak-belakan menyebut Egy sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam proses yang sudah berjalan bertahun-tahun. Ia bahkan menyebut Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan PDIP bukanlah aktor di balik isu ini. Lebih lanjut, Rustam juga menyinggung restoratif justice atau RJ terhadap Egy Sujana dan Damai Harilubis yang membuat mereka tak lagi berstatus tersangka. Menurutnya, ada dugaan intervensi kekuasaan
dalam proses hukum yang sedang berjalan. Rustam berujar, proses RJ dilakukan di Solo dan dihadiri oleh petinggi-petinggi Polri. Untuk itu Rustam menegaskan bahwa ia dan beberapa pihak lainnya akan tetap bersama Roy Suryo, Rismond Sianipar, dan Dr. Tifa atau RRT untuk membuktikan ijazah Jokowi palsu. Sementara itu, kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Kozinudin, menilai proses RJ terhadap Egy dan Damai mengabaikan standar operasional prosedur atau SOP. Pernyataan Kozinudin ini disampaikannya dalam pemeriksaan 3 tersangka klaster 1 kasus tudingan ijazah palsu Jokowi di Mapolda Metro Jaya, Kamis 22 Januari. Menurutnya, dalam konteks restoratif justice, harusnya ada tahapan yang jelas dan berurutan. Dimulai dari permohonan pihak yang meminta RJ, lalu dimediasi polisi dengan memanggil para pihak. Kemudian dilakukan mediasi dan berujung kesepakatan perdamaian yang memuat pengakuan bersalah, permintaan maaf, dan pemberian maaf. Kozinudin menilai bahwa tahapan-tahapan tersebut tak terjadi dalam proses ini. Ia bahkan menyebut ada prosedur lain yang diistilahkan sebagai SOP Solo. Hal yang dimaksudnya adalah kedatangan Egy dan Damai ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Kamis 8 Januari lalu. Kozinudin menyimpulkan bahwa restoratif justice dalam perkara ini merupakan bagian dari upaya memecah belah pihak-pihak yang selama ini berada dalam satu barisan perjuangan. Ia juga menyayangkan langkah Polda Metro Jaya yang dinilainya terlalu cepat menindaklanjuti proses tersebut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini saya dan kawan-kawan sehat walafiat untuk menghadapi proses hukum yang dilakukan bukan oleh bangsa ini, tapi oleh geng Solo. Gitu. Artinya mohon marwah hukum di negara ini harus betul-betul ditegakkan. Jangan hukum ini dipermainkan oleh yang namanya Joko Widodo. Karena apa? Karena saya sendiri meyakini ijazah Jokowi itu ada yang buat. Artinya ijazah itu palsu. Keberadaan kami di sini, ini menunjukkan bahwasanya Jokowi masih punya kekuasaan di atas Polri. Hukum tidak berlaku untuk Jokowi. Dibuktikan apa? Kemarin terjadinya restorasi justice, Egy Sujana dan Damai Hairul Lubis dilakukan di Solo dengan dihadiri petinggi-petinggi Polri. Oleh karena itu, Jokowi selalu bertanya, ada orang besar di belakang TPUA. Saya kasih tahu Pak Jokowi, orang besar itu memang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan satu lagi orang besar itu ada di TPUA. Namanya Egy Sujana. Jadi silakan Pak Jokowi bertanya oleh Egy Sujana. Karena proses ini Egy Sujana yang melakukan bertahun-tahun. Bukan orang lain, bukan partai-partai lain, bukan Pak SBY atau bukan PDIP. Egy Sujana. Ini saya ngomong jujur. Karena saya di situ. Satu hal lagi, kami kemari TPUA, Rustam, saya, Bang Rizal Fadilah, Ibu Kurnia, untuk menguatkan antara kami dengan RRT. Karena apa? Sesuai tadi yang ditunjukkan oleh Mas Roy Suryo, bahwasanya mereka bertiga diminta untuk menjadi saksi, tapi terperangkap dalam situasi politik hari ini. Di sini kami menyatakan kami bertanggung jawab TPUA kepada mereka. Oleh karena itu, kami akan tetap bersama RRT untuk membuktikan bahwasanya ijazah Jokowi memang benar-benar palsu. Karena apa? Ada pembuatnya. Saya selalu sebutkan namanya Eko. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal